Recording in progress. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita membaca kitab Fikih Muyassar, kitab Taharah ya, bersuci. Kita masih membaca bab-bab yang ada di dalamnya beserta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bab-bab dari kitab Taharah ini. Baik, kita telah masuk ke dalam pembahasan najis selepas dari pembahasan wudu dan tayamum tentunya. Karena perkara najis ini adalah perkara yang sangat penting dan kita harus mengetahui hakikat dari najis itu apa. Baik, silakan. Kemarin kita udah baca belum ini? Yang masalah kedua, al-asya allati qama ad-dalil ala Sudah, najasatiha. sudah Ustaz. Oke, sudah ya, baulul adami. Berarti sekarang kita akan baca al-mas'alah as-salisah, cara mencucikannya. Kita mau masuk ini Ustaz. Haid dengan nifas. Apa? Haid dengan Oh, nifas ya Ustaz. Ya. oh, kita masuk ke bab yang 10 ya. Kemarin sudah berarti ya. Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-asyara fil haidi wa nifasi wa fihi masailu. Al-haidu lughatan as-sayalanu. Syar'an damun tabi'atun wajibilatun. Yakhruju min ka'ri rahimi fi awqatin ma'lumatin. Halatun sihatul mar'ati min ghairi sababi wiladati. Baik. Al-bab al-ashir, bab yang ke-10. Bil haid, yaitu tentang haid wan nifas. Wa fihi masailu, dan di dalamnya terdapat permasalahan. Wal haid secara bahasa itu disebut dengan as-sayalanu, yang artinya itu Mengalir. mengalir. Sayalan itu mengalir. Kemungkinan dan kemudian secara syara'an, istilah syara'nya, dia adalah damu tabiatin wajibillah. Tabiatin wajibillatin. Dam itu artinya apa? Darah. 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 Dam ya. Dia adalah darah yang tabi'ah, alami. Dan jibillah menjadi suatu tabiat yang ma'ruf, biasa. Yakhruju, di mana dam, darah tersebut itu yakhruj, kharaja yakhruju, keluar, min qa'rir rahim, qa'run, ya, qa'run, dari rahim, fi awqatin ma'lumatin, ya, pada waktu-waktu tertentu, maklumah, yang sudah ada ketentuannya di sana. Berikutnya, hala sihatil mar'ah. Hala sihatil mar'ah. Yang artinya itu
adalah pada waktu tertentu saat seorang perempuan itu sehat. Sehat. Jadi dengan keluarnya darah haid pada diri seorang perempuan, maka itu sudah menjadi suatu indikator atau parameter tolak ukur seorang perempuan tersebut dikategorikan sehat. Sehat. Dan tentunya ini min ghairi sabab wiladah, yang bukan disebabkan proses persalinan, brojol, ya, bukan. Karena kalau brojol, darahnya ada lagi dia kategorinya berikut ini, yang disebut dengan an-nifas. Nah, jadi ada al-haid, ada an-nifas. Yang keduanya sama-sama darah. Nifas itu adalah damun yakhruju minal mar'ah juga, tapi indal wiladah, ketika proses melahirkan atau persalinan. Baik, al-mas'alatul ula. Bidayatu waqtil haidi wa nihayatuhu. Awal atau permulaan dari keluarnya darah haid pada diri seorang perempuan, dan kapan akhir, batas akhir dari darah tersebut yang keluar dari tubuh perempuan. Dibaca lagi, silakan. Al-mas'alatul ula bidayatu waqtil haidi wa nihayatuhu. La haida qabla tamami tis'a sinina li'annahu Baik, la la haidha qabla tamami tis'i sinin. Nah, ini bagus, ya. La haidha, tidak ada haid sebelum usia seorang perempuan itu, ya, sempurna. Tis'i sinin, 9 tahun. 9 tahun yang ini adalah hitungannya hijriyah, sebagaimana di dalam kitab dasar fikih Syafi'i, yaitu Safinatun Najah, yang ditulis oleh Syekh Sumair Al-Hadrami, ya, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Di bab awal-awal pembahasan alamatul bulugh, tanda-tanda baligh, gitu. Haidnya seorang perempuan. Ya, haidnya seorang perempuan, yaitu pada usia 9 tahun ini. Yang hitungan tahunnya adalah hitungan apa? Hijri. Hijriah, Samsiah. Ya, Kamu Hijriyah, tahun Hijriyah. Nah, ya, tahun Hijriyah. Nah, ya, haid bagi perempuan di umur 9 tahun. Karena kata Syekh Zumair itu, penulis Safinatun Najah, kata beliau, alamatul bulughi thalathun, tanda-tanda balik ada 3. Tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakar wal untha, wal ihtilamu fi dzakari wal untha li tis'i sinin, wal haidu fil unsa li tis'i sinin. Tanda balik ada 3, sempurnanya usia 15 tahun, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian ihtilam, berlaku pula, ihtilam itu mimpi basah, berlaku pula bagi laki-laki dan perempuan. Kapan? Ketika usia 9 tahun. Dan tanda khusus yang ada pada perempuan, tanda baliknya adalah haid di usia 9 tahun. Nah, ya. Nah, kemudian terkait tanda balik haid umur 9 tahun ini, ketika seorang perempuan mengalami haid di umurnya yang sudah 9 tahun, ini secara perhitungan komariah,
perhitungan Komariah. Jadi begini konsepnya. Meskipun keluarnya darah haid tersebut kurang dari 16 hari, seperti hanya sebentar, maka dia telah dianggap balik. Gitu ya. Maka dia telah dianggap balik. Ini kaitan dengan ya darah haid yang pertama kali keluar dari perempuan, kemudian teranggaplah perempuan itu menjadi orang yang sudah balik. Nah, ya. Nah, di antara haid itu menjadi tanda balik adalah hadis Aisyah, di mana Rasulullah ya bersabda kepada Asma, wahai Asma, sesungguhnya perempuan itu kalau sudah haid maka tidak boleh terlihat dari tubuhnya. Maksudnya apa? Uh, sudah balik begitu ya. Nah, kecuali ini dan ini, wajah dan kedua telapak tangan kata Rasulullah. Nah, ya. Baik, kita lanjut. Li'annahu lam yathbut fil wujud. Nah, silakan dilanjutkan. Li'annahu lam yasbut fil wujudi la mar'ata haidin qabla zalika. Ya, nah ya. Li'annahu lam yathbut fil wujudi li imra'atin haidun. Haidunnya rofa. Fa'il dari yathbut. Nah ya. Fa'il dari apa? Yathbut, Yasbut. jauh tuh. Karena belum ada riwayat sahih tentang adanya seorang perempuan yang haid ya sebelum usia 9 tahun hitungan Komariah. Ini kita berbicara riwayat. Kita berbicara riwayat yang itu nas dalil syar'i. Tetapi apakah di kenyataan tidak ada perempuan yang haid di usia sebelum 9 tahun? Maka jawabannya bisa jadi bisa Ada. jadi ada. Bisa jadi ada. Nah, berarti kan kalau ada itu kan dia di luar dari apa? Kebiasaan orang banyak. Maka yang ditetapkan di sini ya tentunya menjadi kebiasaan orang banyak dan tentu yang sudah ditetapkan oleh dalil. Nah, ya. Karena di sini diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya dia berkata, "Idza balaghatil jariyatu tis'a sinin fahiya imra'atun." Nih, ya. Jika anak perempuan telah mencapai 9 tahun, maka dia seorang perempuan dewasa. Wala haida, terus lanjut wala haida. Wala wala haida ba'da khamsina sanatin fil ghalibi. Sanatan. Ayo, jangan lupa. Sanatan. Tamisnya tuh. Tamis Nah, setelah bilangan puluhan. Mufrad mansub. nah, wala haida ba'da khamsina sanatan fil ghalibi ala sahihi. Ya, artinya apa? Tidak ada haid setelah 50 tahun, Ustaz. Pada Betul. kebiasaan. Iya, dalam kebiasaan itu tidak ada haid. Nah, di atas usia 50 tahun. Ini kebanyakannya. Mungkin telah terkategorikan sebagai monopause. Allah Ta'ala alam. Walaupun terkadang ada yang masih haid. Nah, tapi akhirnya yang menjadi pasti ketika di atas usia 60 tahun. Nah, itu udah betul-betul monopause. Wa qadaru ya, nah, lanjut. Wa qad ruwiya an Aisyata radhiyallahu anha annaha qalat idza balagat idza balagatil mar'atu khamsina sanatan kharajat min haddil haidi. Oke, betul ya. Nah, barakallahu fiik.
Nah, tidak ada haid sesudah usia 50 tahun secara umum. Ini tentu menurut pendapat yang sahih diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ia berkata, "Idza balaghatil mar'atu 50 sanatan," jika seorang perempuan telah mencapai usia 50 tahun, ya, maka dia keluar dari batas haid. Kharajat min hadil haid. Nah, ini sudah ada nas syar'inya, hadis. Oke, baik. Al-mas'alatu as-saniyah. Batas Al-mas minimal dan maksimal haid. Ya, silakan al-mas'alatu dibaca. al-mas'alatu as-saniyatu aqallu muddatil haidi wa aksaruha. Terus. As-sahihu annahu la As-sahihu hadda. as-sahihu annahu la hadda li aqallihi wa la li aksarihi wa innama yurja'u fihi ilal adati wal urufi. Wal urfi. Roknya Urfi. sukun. Roknya Sukun. roknya sukun. Uruf. Uruf, ya, kebiasaan uruf itu. Uruf itu apa? Kebiasaan. Kebiasaan. Hmm. Coba diterjemahkan. Yang sahih sesungguhnya tidak ada batasan paling sedikitnya atau paling banyaknya. Sesungguhnya kembali kepada adat dan kebiasaan, Ustaz. Iya. Nah, ya. Ini kembali kepada kebiasaan. Nah, maksud perkataan yang ada di kitab ini itu adalah la hadda li aqallih, itu tidak ada batasan. Jadi ini karena tidak ada nas dalil syar'i yang mengatakan minimal segini, maksimal segini. Nah, kalau kita belajar fikih madhab, maka para ulama dalam madhab tersebut, ya, meneliti hal tersebut, ya, kebanyakannya kapan. Maka saya akan cantumkan untuk menyempurnakan pembahasan kita dalam kasus ini, ya. Ini silakan ditulis. Ini Nah, Ustaz. sebagaimana di dalam kitab, ya, fikih Syafi'i, durasi haid dan suci. Durasi haid, ya. Haid nih. Haid dan ini minimalnya. Minimal, maksimal, dan umum yang banyak terjadi. Kapan durasi haid? Ini penting banget. Ya, ini penting banget. Nah, haid minimalnya adalah 1 hari 1 malam, sehari semalam. Paling minimal nih. Kemudian maksimalnya adalah 15 hari. 15 malam. Nah, umumnya yang terjadi ini adalah 6 sampai 7 hari. Kalau nggak percaya silakan ditanya. Ya. Ya, Ustaz. Nah, biasanya segini normalnya nih. 6 sampai 7 hari. Ya, jadi tidak perlu dibenturkan dengan pernyataan yang ada di kitab fikih Muyassar. Karena di akhir sudah dikasih isyarat urf. Begitu kan? Katanya. Ilal adati wal urf. Nah, ini kita kembalikan kepada urf nih. 6 sampai 7 hari. Berarti sah-sah saja kan? Kita dapati angka-angka demikian. Nah, kemudian suci, ya. Kalau suci di sini, ya, minimalnya 15 hari, 15 malam. Maksimalnya ya nggak ada dong.
tidak ada. Kalau umumnya 23 sampai 24 hari. Nah, ya, ini durasi haid dan suci. Oke. Ya, barakallahu fiik. Silakan dicatat. Sudah, Oke, Ustaz. sekarang kita lanjut. Masalah as-salisah. Ini ada nih angkanya nih setelah ini. Nah, nih. Ada nih. Ah, silakan. Ada angkanya ternyata. Masya Allah. Silakan. Ghalibul haid. Al-mas'alatu as-salisatu ghalibul haidi wa ghalibuhu Umum waktu haid gitu. Ya, umumnya. Ini benar yang tadi Ana sampaikan, umumnya 6 sampai 7 hari dan ini ada. Kan dikatakan sendiri sama Vicky Muyasar di sini ya. 6 sampai 7 6 sampai itu 7 hari dan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Hamnah binti Jaish. Nah, itu. Ghalibuhu situn au sab'un. Nah, ini dia. Jadi ada nas syar'inya. Gitu. Apa kata Rasul kepada Hamnah? Tahayyadi fi ilmillahi sittata ayyamin aw sab'ah. Thumma ightasili wasalli arba'ah wa ishrina yauman. Saya terjemahkan. Tahayyadi, jadikanlah dirimu berstatus haid fi ilmillahi, dalam ilmu Allah, sittata ayyamin, selama 6 hari, au sab'ah, atau 7 hari. Thumma, kemudian setelah itu baru ightasili, ini fil amr ya, mabni ala hadfin nun, karena nyuruh satu orang perempuan mukhatab ya. Kemudian mandilah kamu, wasoli, ada ya sukunnya juga, ya mukhatabah itu, dan salatlah arba'atan wa ishrina yauman, selama 20 berapa? 24 24 atau 23 hari. 24 atau 23 hari. Sama kan tadi terkait masa suci umumnya 23 sampai Ah, 24. 24. Nah, ya. Au salasatan wa isrin yauman. Nah, ini atau 30, ya. 23, Pak. Nah, 23 hari ya, atau 23 hari begitu. Nah, ya, salah satu wa isrina yaum. Kama yahidun nisa'u wa yathurna. Nah, mabni ala sukun. Litisalihi binun niswah. Yathurna itu naknya nun niswah. Ya. Limiqati haidihinna wa tuhrihinna. Itu kata Rasulullah. Ya. Sebagaimana kaum perempuan biasanya haid dan suci berdasarkan waktu haid mereka dan waktu suci mereka. Allah Ta'ala. Oke. Selesai. Kita masuk ke al-mas'alah ar-rabi'ah. Ini bagus pembahasannya. Apa yang diharamkan bagi perempuan saat berkeadaan haid dan nifas? Nah, silakan dibaca. Al-mas'alatu ar-rabi'atu ma yahrumu bil haidi wan nifasi. Yahrumu bisababil haidi wan nifasi Umurun. umurun. Ustaz. Ya, umurun rofa dia. Ya, Jadi apa? fa'il dari yahrumu, Ustaz. Betul sekali. Gitu. Nah, perkara-perkara yang diharamkan dilakukan oleh seorang perempuan sebab haid dan nifas yang ada pada dirinya. Yang pertama adalah apa? Al-wat'u wata'. Mohon maaf, maksudnya adalah jima. Jima. Dan di sini adalah fil farji.
Liqaulihi ta'ala, antum teruskan baca. Al-wat'u fil farji di qauli ta'ala fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hayna nazalat isna'u kulla syai' isna'u kulla syai'in illa nikahi eh illa nikahu Ustaz. Ilan nikaha. Illa nikah. Ya. Kan tamujab itu. Ya kan? Iya Ustaz. Tamujab. Jadi an nikaha ya mustasna di sana. Mansub. Mustasna man. Sub bi Mansub. ilah. Ya, dengan ilah. Nah, silakan terjemahkan. Fatazilun nisa'a. Karena itu, Jauhilah. Ya. Karena itu jauhilah jauhilah istri-istri fil ketika haid. mahid pada waktu haid. Haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka Sampai hingga suci. mereka Suci. hingga Ustaz. mereka suci. Nah, ya, hingga mereka suci. Nah, tapi di sini kalau kita telaah kembali dari apa yang dibawakan oleh para ulama, dan kita harus tahu penjelasan dari tafsiran ayat ini juga. Bukan berarti kita jauhin, berarti haram menyentuh mereka sama sekali. Ini salah, keliru. Ya, ini adalah pemahaman keliru orang-orang ahli kitab Iya Ustaz. Yahudi. Nah, nggak mau disentuh sama sekali. Haram, ini salah. Yang tidak boleh, nah kalau di mazhab Syafi'i, kalau tidak salah itu adalah bagian bawah. Maksudnya dari pusar ke bawah. Nah itu. Tapi ketika bercumbu dengan bagian atas, nah itu tidak menjadi Masalah. masalah. Gitu ya. Itu penjelasan para ulama. Apakah ada perbedaan dengan mazhab lain? Ya, tentu ada. Nah, ya, tentu ada. Seperti halnya dalam uh, mazhab mazhab Hambali. Gitu. Seperti halnya dalam apa? Dalam mazhab Hambali. Nah, ya. Bentar. Nah, yang dimana ulama Hanabilah ini membolehkan mencumbu perempuan yang sedang haid pada bagian tubuh selain antara pusar dan lutut. Oke, silakan dicatat. Ya. Dalam mazhab Hambali, ini ulama Hanabilah membolehkan mencumbu wanita yang sedang haid pada bagian tubuh selain, kecuali antara pusar dan lutut. Sampai lutut, dari pusar sampai lutut. Nah, ya. Atau selama tidak terjadi persetubuhan. Karena hal ini didasari oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang hukum mencumbui perempuan yang sedang haid, maka beliau menjawab apa? Ya, hadisnya Nah, ini diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anha, bahwa orang Yahudi, annal Yahuda kanat idza hadatil mar'atu, nih ya, orang Yahudi bisa para perempuan mereka ketika mendapati para perempuan mereka itu haid, ya, fihim lam yuakiluha. Maksudnya tidak memberikan makanan, ya, Insya tidak Allah. memberikan makanan.
Maka Rasulullah SAW pun bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikaha. Gitu. Lakukanlah segala yang kamu mau kecuali hubungan badan, dan hubungan badan di sini yang dimaksud adalah ya bersenggama dengan bagian yang ada di bawah antara pusar dengan lutut. Tapi kalau yang atasnya, nah disitulah para ulama langsung ya. Nah, makanya ada hadis dari Aisyah, ada hadis dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun, katanya. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk memakai sarung ya. Kemudian beliau mencumbuku sedangkan aku dalam keadaan haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ya. Jadi demikian. Nah, lalu bagaimana kalau ditanyakan orang yang menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid? Nah, maksud menyetubuhi di sini adalah watah dengan masukkan kemaluannya. Nah, maka terdapat apa? Kafarat. Orang. Ya, kafarah. Nah, dapat kafarah. Yang dimana kalau Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i memandang bahwa jika terjadi kasus seperti itu, ini apa namanya, disunahkan untuk bersedekah, tidak didenda dengan kafarat. Nah, 1 dinar jika melakukan di awal haid dan setengah dinar jika di akhir haid. Namun kalau umum para ulama seperti Al-Malikiyah, ya, nah, dan afwan, kalau sebelumnya itu Hanafi, ya. Kalau Malikiyah, Syafi'iyah, ya, atau yang tadi juga Syafi'iyah juga, yang berikutnya adalah Syafi'iyah yang terbaru, ya, tidak mewajibkan denda kafarat bagi pelakunya, jadi cukup baginya beristighfar dan bertaubat karena itu adalah perbuatan yang haram. Itu ya. Nah, jadi pada intinya ya tidak wajib adanya kafarat di sana. Nah, jadi sekalipun ada anjuran, itu adalah kesunahan seperti yang tadi dikatakan. Jika di awal haid ya terus dia melakukan, maka dia bersedekah 1 dinar. Kalau di akhir haid ya berarti setengah dinar. Nah, baik, kita lanjutkan berikutnya yang kedua. As-saniyatu at-talaqu liqaulihi ta'ala fatalliquhunna li'iddatihinna. Nah, Wa talak nih haram nih, perempuan yang lagi haid ditalak, kasihan ya, masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah At-Talaq ayat 1, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Nah, ya, dapat apa? Iddahnya. Nah, ya. Baik. Lanjut terus. Ini nanti kita bahas di fikih qawluhu. pernikahan aja kalau masalah talak itu. Lanjut yang ketiga. As-salisatu as-salatu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimata binti Abi Habis Hubaish, Hubais. Hubaish, Hubaish, Hubaish. Nah, ya. Abi Nah, sholat Hubais. juga diharamkan, ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaish, "Idza aqbalatil haidah fada'i as-salata." Jika haidmu datang, kata Rasulullah, ya kan, maka tinggalkanlah salat, kata Rasulullah. Dan ini perintah. Lanjut yang keempat. Ar-rabi'atu as-saumu liqauli sallallahu alaihi wasallam
Alaisa alaisa ihdakunna idza hadat lam tasum wa lam tusalli? Qulna bala. As-saum ya, puasa. Nah, di sini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW ya, alaisa ihdakunna idza hadat lam tasum wa lam tusalli? Qulna bala. Bukankah salah seorang dari kalian jika haid tidak berpuasa dan tidak salat? Mereka menjawab benar. Selesai. Nomor 5, tawaf. Liqaulihi Di qauli li Aisyah sallallahu radhiyallahu anha lamma hadat, ketika Aisyah itu haid ya. Nah, Rasulullah bersabda, if'ali ma yaf'alu al-haju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji, hanya saja kamu nggak boleh tawaf. Ya. Nah, jadi seorang perempuan yang sedang mendapatkan haid itu dilarang melakukan tawaf. Tapi praktek ibadah haji tetap boleh dilakukan. Intinya selain tawaf itu, karena tawaf itu mensyaratkan seseorang itu harus suci dari hadas besar. Haid itu kan termasuk hadas ada besar. besar. Ya, jadi dasarnya adalah apa yang menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha tadi, di mana beliau mendapati haid pada saat berhaji. Maka Rasulullah pun bersabda demikian. Nah, ya, ma yaf'alu al-hajju, if'ali ma yaf'alu al-hajju. Ya, lakukan segala apa yang dilakukan oleh orang berhaji, tapi apa kecuali tawaf. Baik, lanjut. Qiraatul Quran. As-sittatu qiraatul Qur'ani wa huwa qaulun kasirun min ahli ilmi minas sahabati wat tabi'ina wa min ba'dihim. Nah, ini adalah pendapat kebanyakan dari ahli ilmu, dari sahabat dan tabi'in. Nah, ya, bahwasanya membaca Al-Quran ini juga termasuk yang dilarang bagi perempuan haid. Nah, ya, tapi nanti ini ada tinjauan lagi secara rincian dari para alim ulama. Nah, maka di sini kan, namun jika seorang perempuan itu perlu membaca, misalnya dia perlu mengulangi apa yang telah dihafal agar nggak lupa, atau mengajarkan anak-anak perempuan di sekolah, atau menjadikannya bacaan wirid yang diulang, maka itu dibolehkan baginya. Dan jika tidak perlu, maka tidak boleh membaca, sebagaimana sebagian ahli ilmu berpendapat demikian. Nah, kan ini referensinya dari mana nih? Tuh, Asyarhul Mumti. Syarhul Mumti. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Fikih Hambali. Gitu. Ya. Nah, jadi untuk melafazkan ayat-ayat Al-Quran, ini mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali berpendapat bahwa melafazkan ayat-ayat Al-Quran termasuk hal-hal yang dilarang bagi seorang perempuan yang sedang haid. Ya, di mana dalil yang mereka gunakan antara lain adalah la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Janganlah seorang yang sedang haid atau junub membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Nah, mazhab Hanafi membolehkannya membaca ayat Quran bagi perempuan haid asalkan lafaznya berupa doa atau zikir. Asalkan niatnya bukan membaca Al-Qur'an intinya. Jadi bisa difahami ya. Seperti tadi Hmm. pernyataan yang ada di sini. Ya. Itu yang dimaksud sebagian ulama mungkin bisa jadi adalah ulama dari mazhab Hanafi. Nah, jika seorang itu perlu membaca misalnya untuk mengulang, ya, ngajar anak-anak perempuan, jadiin bacaan wirid, nah dibolehkan. Itu. Nah, bisa jadi ini adalah pendapat mazhab Hanafi yang ditaruh di sini juga, atau yang dibawakan dalam Syarhul Mumti. Allahu a'lam. Nah, namun ada juga pendapat yang membolehkan perempuan haid itu membaca Al-Quran
dengan catatan dia tidak menyentuh mushaf. Ya, dengan catatan dia tidak menyentuh mushaf. Mushaf. Karena menyentuh mushaf itu dia nggak boleh. Dan juga membawanya. Nggak boleh ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di Ah, surah Al-Waqiah 79, la la yamas- yamassuhu illal mutahharun, dan tidaklah menyentuh itu Quran kecuali orang yang suci. Nah, jumhur ulama sepakat bahwa orang yang berhadas besar termasuk juga orang yang haid itu dilarang menyentuh mushaf alias Al-Quran. tidak mutahhar, maksudnya tidak suci begitu. Nah, terkadang ada ahli tasawuf langsung di ini aja, mutahhar sini adalah yang tidak suci hatinya. Aduh, ya, bahaya sekali seperti itu. Orang yang nggak suci berarti preman, anak pang begitu, nggak boleh nyentuh mushaf begitu kan, karena dirinya jarang sholat atau bahkan nggak pernah sholat begitu. Kalau kita pakai standar tafsirannya ahli Tab. tasawuf menafsirkan ayat ini, padahal enggak gitu. Jadi tafsirkan mengarah kepada apa? Permasalahan fikih inilah gitu. Ayat tadi ya surah Al-Waqiah 79, la yamassuhu ilal mutahharan. Baik, kita percepat. Ini terakhir. Ah, ini masul mushaf ya, masul mushaf, menyentuh mushaf dan membawanya. Nah, ya, masul mushaf, menyentuh. Nanti ada masun ya, ada masu, ada lames. Nah, apa bedanya nanti saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya karena ini waktunya sudah sebentar lagi. Kemudian yang kedelapan, dukhulul masjid. Walubsu fihi. Hmm. Dibaca, silakan. As-samaniyatu dukhulul masjidi Ah, sama wal nih ya. As-saminatu. as-saminatu dukhulul masjidi walubsu fihi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la uhillu masjida li junubi Li wala junubin. li Li junub junubin tanwin. li junubin wala haidin. Iya, wali annahu kana yudni ra'sahu li Aisyata wa hiya fi hujratiha faturahiluhu wa hiya haidun wa huwa hina idzin mujawir fil masjid wa kada yahrumu 'alaiha al murur fil masjid in khafat talwithahu fa in aminat talwithahu lam Yahrum. yahrum. Nah, ya. Masuk masjid dan berdiam diri di dalamnya berdasarkan sabda Nabi la wahilul masjida li junubin wala haidin, saya tidak menghalalkan masjid untuk orang yang junub dan perempuan yang haid. Juga karena Nabi Muhammad SAW menjulurkan kepalanya kepada Aisyah sementara dia di kamarnya, lalu Aisyah menyisir rambut beliau sementara dia dalam keadaan haid. Dan saat itu Nabi sedang i'tikaf di masjid. Kemudian juga haram bagi perempuan haid yang lewat di masjid jika dikhawatirkan ya akan melumuri dengan darah. Tapi kalau misalkan tidak, maka tidak masalah. Paham sampai sini ya? Jika Ya, aman Ustaz. dari lumuran darahnya, maka tidak haram. Gitu. Fa'in aminat. Itu yang terakhir-terakhir. Lam yahrum. Barakallahu fikum. Kita akan lanjut lagi nanti di pertemuan berikutnya. Terkait bagian kelima, beberapa hukum yang merupakan konsekuensi wajib dari apa? Haid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi lumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.